Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Malam hari ini nikmat yang besar, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita untuk para remaja dengan pembahasan kali ini hadis Arba'in nomor 23, di mana kita akan mengkaji tentang remaja cintaan. Di sini intinya ada beberapa pembahasan, ada keutamaan bersuci, tentang keutamaan sholat, terus sedekah, ya, dan sabar. Baik, saya bacakan hadisnya. Nanti silakan nanti gunakan, jika materi sudah selesai, bisa baik yang mendengar channel Romeso TV maupun Zoom, nanti bisa gunakan untuk bertanya. Juga acara malam hari ini disiarkan oleh rekan-rekan RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yang menyiarkan lewat beberapa stasiun TV maupun lewat channel yang ada di YouTube. Baik, kami ingatkan nanti bisa menghubungi lewat pertanyaan telepon langsung, telepon interaktif bisa di 0812 281 85131. Bisa di 0812 281 85131. Baik, malam hari ini saya bacakan hadisnya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wa salatu nurun. Wa sadaqatu burhanun. Wa sabru diya'un. Wal qur'anu hujjatun laka au alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha." Rawahu Muslimun. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Lalu ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Bisa kecilin yang suara sana itu yang itu. Bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Kemudian ucapan subhanallah, yaitu maha suci Allah, dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah dan alhamdulillah, ini keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian sholat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti nyata, kemudian kesabaran adalah sinar, kemudian Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu, hujah yang mendukungmu maupun hujah yang bisa menjatuhkanmu. Setiap manusia itu berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan bersuci. Ya, ada dari remaja, perhatikan ini baik-baik. Disebutkan bersuci. Bersuci yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan kesyirikan. Atau meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Bisa kan sini bersuci di sini adalah wudhu untuk sholat.
Karena wudhu ini merupakan syarat sah sholat. Sedangkan di awal disebutkan syatrul iman, disebutkan separuh dari iman. Karena iman itu kadang dimaksudkan untuk sholat. Jadi kalau disebutkan at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman, maka maknanya adalah bersuci itu separuh dari sholat juga. Maksudnya syarat sah sholat. Karena di dalam ayat disebutkan juga yang dimaksudkan dengan iman sini adalah sholat. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi di antara makna bersuci di sini berarti meninggalkan kesyirikan, dosa maksiat. Kemudian bisa pula diartikan bersuci itu dengan wudhu untuk sholat, sedangkan iman itu dimaknakan dengan sholat. Kemudian disebutkan lagi di situ bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Sedangkan kalau bacaan subhanallah digabungkan dengan alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Terus bisa jadi dengan dua bacaan tersebut bersama-sama atau salah satunya itu yang nanti akan disebut tadi memenuhi langit dan bumi. Nah, sedangkan tadi ucapan subhanallah itu kita sebut dengan tasbih, itu maksudnya menyucikan Allah dari berbagai sifat kurang, ya. Menyucikan Allah dari berbagai sifat kurang, sedangkan tahmid alhamdulillah itu menyifatkan Allah dengan berbagai sifat kesempurnaan. Menyifatkan Allah dengan berbagai sifat kesempurnaan. Jadi subhanallah menyucikan Allah dari sifat kurang. Alhamdulillah itu menetapkan bagi Allah itu sifat-sifat yang maha sempurna. Lalu di sini disebutkan salat adalah cahaya. Itu maksudnya adalah cahaya pada hati dan cahaya pada wajah. Kemudian sedekah juga disebutkan sebagai bukti. Karena mau membuktikan seorang itu pelit dengan hartanya ataukah tidak, itu bisa dibuktikan dengan sedekah. Kemudian di sini juga disebutkan sabar. Ingat ya, sabar itu ada 3 bentuk. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menjauhi maksiat, dan ada sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Lalu disebutkan di sini Al-Quran itu bisa jadi pendukung atau bisa jadi mencelakakanmu. Nah, sekarang kita lihat dulu faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan bersuci. Jadi bisa maksudnya di sini membersihkan dia dari syirik, dosa, maksiat. Bisa jadi maknanya tadi ya, bersuci di sini adalah wudhu. Berarti di sini juga menunjukkan keutamaan wudhu dari hadis ini tadi. Terus yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan bacaan alhamdulillah dan juga bacaan subhanallah. Tadi ya, bacaan subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Kemudian bacaan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Terus yang ketiga, hadis ini menunjukkan adanya mizan. Yaitu timbangan pada hari kiamat. Berarti kalau ada timbangan, ada amalan yang nanti akan ditimbang. Jadi diingat baik-baik, ya adik-adik remaja sekalian, di hari kiamat itu ada namanya mizan, timbangan. Kalau ada timbangan berarti ada amalan yang akan ditimbang pada hari kiamat. Maka kita biasa membaca ayat diantaranya itu faman sakulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan ya penghidupan yang diridhoi, yaitu surga. Nah, di sini menunjukkan ada situ timbangan juga. Orang muslim di antara bentuk akidahnya harus meyakini pada hari kiamat nanti ada timbangan dan amalan kita itu akan ditimbang. Kemudian faedah lagi yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat.
Karena disebut sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Lalu yang kelima disebutkan lagi di sini, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Karena menunjukkan bukti benarnya iman. Sedekah sini nanti bisa masuk ya. Jangan dianggap sedekah itu cuma menyumbang masjid, bantu orang miskin, bukan. Sedekah itu dari nafkah, ya, nafkah pada keluarga, kemudian penuhi kewajiban zakat, baru kemudian sedekah sunnah. Saya ulang ya, penuhi nafkah dulu, kemudian ada zakat yang wajib, ya minimal 2,5%. Kemudian yang ketiga ini baru sedekah sunnah, nyumbang masjid, bantu orang miskin, bantu orang yang susah, bantu ya dalam hal ya mengangkat kesusahan seorang muslim. Namun tetap nafkah pada keluarga lebih didahulukan. Sedekah-sedekah kayak tadi itu setelah yang wajib itu dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan sabar, karena sabar disebut di sini dengan dia cahaya bagi pemiliknya. Kemudian yang ketujuh, kita dimotivasi untuk perhatian pada Al-Quran. Nah, ini kalau bagi remaja dikatakan cinta Al-Quran, maka harus perhatian pada Al-Quran. Saya sebutkan di sini ada perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita itu disebut cinta Quran atau ada kebaikan yang kita itu curahkan untuk kitab suci kita, maka langkahnya adalah atau ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama menghafalkan. Memang tidak wajib untuk 30 juz. Namun minimal ada bacaan yang kita itu hafalkan dari surat-surat yang ada, sehingga dalam sholat pun kita jadi lebih merenungkan gitu loh. Terus selain menghafalkan, yang kedua merenungkan. Yang direnungkan tadi. Kemudian yang ketiga mempelajari lafaz-lafaznya. Mempelajari lafaz-lafaznya berarti dari sisi pengucapan maupun maknanya nanti bisa melihat pada kitab tafsir. Kemudian yang keempat mempelajari atau memahami maknanya. Jadi ini bisa dengan tadabbur, bisa dengan buka buku-buku tafsir yang ada. Terus yang kelima berusaha mengamalkannya untuk diri sendiri dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Jadi Al-Quran itu yang bisa kita lakukan kalau kita disebut cinta Quran ya. Di remaja juga diingat, hafalkan itu Al-Quran. Terus yang kedua merenungkannya, tadabbur. Yang ketiga mempelajari lafaz-lafaznya. Yang keempat mempelajari maknanya. Yang kelima diamalkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis tadi, setiap amal soleh akan membebaskan jiwa seorang dari kesulitan dunia dan akhirat. Jadi adanya amal soleh membebaskan kita dari kesulitan di akhirat nanti. Padahal ketika di hari kiamat, ya cobaan-cobaan itu begitu berat. Nah ini bisa diselamatkan dengan amal soleh kita masing-masing. Terus yang ke-10, setiap amal kejelekan akan menjadikan seorang sebagai wali setan dan mengantarkannya pada neraka. Nah, saya ingin buktikan di sini salah satu yang menunjukkan kalau Al-Quran itu seseorang itu miliki, dia itu paham, dia itu amalkan isinya dan berpengaruh pada dirinya. Nah, kita akan tahu dengan adanya Al-Quran ini, derajat seorang itu makin tinggi. Coba kita lihat hadis ini. Hadisnya dari Nafi bin Abdul Haris. Pernah bertemu Umar di Usfan, nama tempat ya. Dan ketika itu Umar menugaskan Nafi untuk mengurus kota Mekah. Jadi Umar ketika di masanya itu suruh Nafi untuk mengurus kota Mekah. Nah, maka ketika itu Umar menugaskan Nafi untuk mengurus kota Mekah. Terus Umar tanya,
Kalau gitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza menjawab. Tadi dijawab dengan Ibnu Abza. Tadi dijawab dengan Ibnu Abza. Umar balik bertanya lagi. Hah? Siapa Ibnu Abza? Ketika itu dijawab, dia adalah di antara bekas budak kami. Jadi bekas budak yang diangkat situ untuk memimpin atau mengurus kota Mekah. Terus Umar terheran lagi. Ini sudah Ibnu Abza, terus juga dia di antara bekas budak. Umar terheran dan berkata, kenapa bisa yang engkau tugaskan adalah bekas budak? Umar terheran, kaget ketika itu kan. Maka Nafi menjawab, yaitu paham Al-Quran dan memahami ilmu faraid. Ya, disuruh di situ paham Al-Quran dan ya, di sini disebutkan tentang sifatnya tadi, dia itu paham Al-Quran dan memahami ilmu faraid. Umar berkata lagi, sungguh Nabi kalian itu bersabda, Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan menghinakan kaum yang lainnya pula. Nah, dari hadis tadi kita simpulkan manusia terbagi jadi dua. Pertama, ada manusia yang mu'tiqwa, menjual dirinya pada Allah dengan amalan ketaatan dan jauhi maksiat. Kemudian yang kedua, ada manusia yang menjatuhkan dirinya dalam maksiat dan dosa. Yang pertama tadi saya ulang, manusia yang menjual dirinya pada Allah dengan melakukan ketaatan dan dia jauhi maksiat. Dan yang kedua, ini lawannya, yaitu manusia yang menjatuhkan dirinya dalam maksiat dan dosa, ia terjatuh dalam syahwat yang terlarang. Itulah yang mengantarkan ia pada neraka. Nah, kesimpulannya, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menjalankan bersuci, yaitu bersuci itu bagian dari iman. Bisa maknanya di sini adalah berwudu, berarti juga maksudnya menjaga wudu. Terus juga di sini ada keutamaan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Bahkan bacaan subhanallah dan alhamdulillah itu tamla'ani ma baina samai wal ard. Dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi intinya manusia itu ada yang menjual dirinya pada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ya, dan juga ada pengertian, ada juga maksud yang kedua, manusia yang menjatuhkan dirinya dalam maksiat dan dosa, ia terjatuh dalam syahwat yang terlarang, itulah yang mengantarkan ia pada neraka. Baik, Allahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kita kaji untuk malam ini dari hadis tadi. Selanjutnya kami persilahkan untuk tanya jawab. Baik, lewat telepon dulu kami siapkan dua. Mungkin ada yang mau telepon, silakan. Di 0812 281 85131. Pertanyaan boleh bebas ya. Ada Mas Rudi? Belum, type. Baik, lewat Zoom dulu, silakan. Ya bisa ada lewat Zoom, monggo. Baik Ustadz, ada tapi via chat ini Ustadz, saya bacakan. Iya silakan. Oh, nah ini ada yang resen dulu silakan. Ibu Salsabil Khairun Nisa, silakan. Kurang keras Bu, mungkin bisa dikeraskan dulu suaranya. Ibu Salsabil Khairun Nisa, silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dengan siapa di mana ini?
Salsabil Ustadz dari Medan. Dari Medan, ya gimana? Mau tanya apa ini? Gimana Ustadz bisa ngapal Quran? Banyak ulang-ulang. Salsabil sudah hafal berapa juz? Surah pendek Ustadz. Nah, besok tambah lagi. Ya, besok tambah-tambah lagi. Namun, sebenarnya kuncinya itu bukan hanya menghafal nantinya. Kita itu menghafal, ya pokoknya banyak mengulang. Jangan sampai tujuannya itu saya itu pintar hafal, tapi cuma ingin dapat pujian manusia. Sayang nanti. Tapi nanti sayang. Jadi Iya Ustadz. harus niatnya diluruskan dulu biar mudah untuk hafal. Jadi tujuannya itu bukan saya harus pinter, bukan. Saya harus jaga Quran begitu. Jadi banyak ngulang. Kuncinya di situ. Ada lagi Salsabil? Jazakallah khairan Ustadz. Ya Allah ibarik fi. Masya Allah. Ya. Selanjutnya Ibu Wardah Anwar, silakan. Ibu Wardah silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bu? Ustadz maaf mungkin sebelumnya agak sesuai dengan topik. Iya silakan. Jadi kan di Al-Quran yang Al-Baqarah yang ayat 45 itu kan maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya itu berarti yang pada saat kita ada berarti apa keutamaan sabar berarti itu lebih tinggi daripada sholat itu Ustaz atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ulama tafsirkan begini. Jadi mereka katakan minta tolong dalam mencari akhirat dengan sabar dalam melakukan kewajiban dan sholat. Terus ada juga ulama yang tafsirkan seperti dalam ayat di atas dengan puasa. Jadi tidak dimaknakan dengan sabar saja, namun maknanya berarti wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikanlah sabar. Sabar sini maksudnya puasa karena puasa dalamnya itu ada 3 macam bentuk sabar yang dilakukan seperti tadi kita sebut ada 3 macam sabar. Dan juga para ulama katakan dari ayat ini ada sini perkataan dari Hudzaifah ibnul Yaman berkata bahwa Rasulullah SAW ketika mendapati kesulitan dalam suatu urusan, beliau segera mengerjakan sholat. Ya. Jadi di sini maknanya bukan masalah kita perbandingkan sabar dengan sholat tadi, sabar lebih tinggi daripada sholat, bukan ya. Namun untuk dapat pertolongan Allah, kedua-duanya itu dijalankan. Tadi ada pengertian yang bagus, yang dimasukkan dengan sabar sini juga bisa maknanya adalah puasa. Ini seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Baik, nanti bisa cari di website rumaiso.com, ada di artikel renungan ke-9 ketika sulit dan butuh pertolongan segeralah sholat. Baik, ada telepon? Ya. Belum? Ya. Silakan. Ada lagi yang dari Zoom? Silakan, Bu. Ada Ustadz, silakan Bu Aisyah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Aisyah. Silakan. Ana mau tanya, tadi kan Ya. Ustadz bilang Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang mendukung kita atau bisa juga menjadi hujjah yang menuntut kita? Iya, bisa menjatuhkan. Yang menjatuhkan. Bagaimana jika seseorang yang sering sholat, sering sedekah, namun tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali? Dalam sholat dia baca Al-Quran enggak? Dalam sholat baca, tapi maksudnya hanya yang diketahui. Berarti Tapi kalau kalau dia misalnya renungkan dalam baca sholat, dia sudah menjalankan sebagian Al-Quran berarti.
Oh begitu. Nah, Iya. jadi kalau misalnya nggak baca misalnya dari juz pertama sampai terakhir, Terus? tidak bermasalah. Ya tidak maksudnya seperti Ramadan kan kita diharuskan bertadarus, lebih banyak bertadarus dan itu tidak pernah dilakukan, itu bagaimana? Dia tidak berdosa. Masya Allah. Iya. Nah. Dari sisi tidak berdosa tidak. Namun dari sisi ya kurang, ya memang kurang karena di bulan Ramadan ya harusnya dipusatkan perhatiannya pada membaca Al-Quran gitu. Namun kalau dia tidak membaca, dia cuma pentingkan sholatnya saja. Kemarin sudah kita bahas dalam hadis ke-22, ada orang cuma pentingkan sholat wajib, puasa wajib, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini saja dia tanya pada Nabi, adkhulul jannah, saya bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya. Cuma pentingkan yang wajib saja di sini. Ya, pentingkan yang wajib. Makna masuk surga sini ada dua, kata Syekh Shalih Al-Syekh. Masuk surga langsung atau dia masuk surga yang penting masuk gitu, walaupun tertunda. Nah, itu yang dimaksud. Sudah? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, sambil saya tunggu telepon. Ada telepon di 0812-281-85131. Sebentar saya bacakan dari komentar di YouTube. Ya, Assalamualaikum. Di telepon silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Baik. Lewat ini. Apa Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya kita telepon? Ada. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini Dika di Jogja Ustaz. Iya, Mas Dika silakan. Iya, mau tanya Ustaz. Iya. Apakah termasuk meminta-minta yang haram kalau misal kita minta ke orang tua yang di luar kebutuhan pokok Ustaz? Misal minta beliin es krim atau minta beliin HP, itu termasuk minta-minta yang haram atau bukan Ustaz? Meminta-minta itu dirinci nantinya ya. Saya pernah bahas fikih as-su'al. Mungkin Mas Dika pernah baca ya? Iya, Wak. Oh, baca tulisannya Ustaz. Cuman saya belum paham udah baca gitu ya Ustaz. Itu ada rinciannya panjang sekali itu. Iya, benar Ustaz. Ya, nanti bisa baca di fikih meminta as-su'al. Itu waktu saya bahas tentang minta salam tempel. Salam tempel itu THR lah kalau mau menjelang hari raya itu ya. Kan biasanya pada keluarga gitu, atau minta traktir. Di situ rinciannya ada maksudnya bertanya, kalau bertanya boleh. Ada maksudnya bertanya masalah agama juga. Ada minta hajat atau kebutuhan. Ini rinciannya macam-macam nih. Ada di situ yang jelas yang tidak boleh minta harta ngemis pada orang. Kalau cuma sekadar minta tolong saja masih dibolehkan. Minta tolong ambilkan kursi di sebelah sana dong. Saya ini butuh. Nah, minta tolong seperti ini yang ringan, yang dibutuhkan, ada hajat, itu enggak masalah. Atau dia bisa minta antar teman. Minta antar teman apa? Misal teman punya bawa makanan, bawa minuman, terus kita ngicip dong, itu mas yang haram atau bukan Ustaz? Enggak. Itu yang masih dibolehkan. Contoh di sini masih dibolehkan ya. Satu, minta air untuk diminum, tidaklah masalah. Terus yang kedua, meminta, dia butuh pinjaman uang gitu. Itu namanya meminta juga, tidak masalah. Terus meminta sesuatu yang sedikit. Ya, meminta sesuatu yang sedikit juga tidak masalah. Ya, yang biasanya jelas ini kalau terkait harta. Namun terkait harta dirinci. Ada yang pertama, kita minta hak kita gitu. Mas Dika punya hak pada Bapak minta nafkah. Nah, istilahnya itu uang jajan tadi itu loh. Itu hak. Kalau kita minta karena itu memang kita butuh, tidak masalah di situ. Ada orang yang dia itu miskin, dia berhak dapat zakat. Ada orang kaya, dia datang pada orang kaya tadi minta haknya untuk dikasih zakat. Seperti itu boleh. Namun ada orang yang tidak berhak,
Nah, ini yang baru jadi masalah. Ini selain harta zakat atau nafkah tadi ya, dia tidak berhak datang di situ. Dia orang mampu, orang kaya. Mampu. Kemudian datang minta-minta pada orang gitu. Contoh kalimat sederhananya itu adalah minta ditraktir tadi. Ya. Sebenarnya minta ditraktir ini kalimat yang ini cuma meminta hibah. Kan minta gratisan, itu artinya minta hibah, minta hadiah. Secara hukum itu makruh. Namun kadang cuma guyon aja kalau di tengah-tengah kita. Namun tidak sampai haram, tidak. Namun baiknya seorang itu punya harga diri untuk masalah seperti ini. Biar tidak terkena juga hadis-hadis yang mencela orang-orang yang minta-minta tadi. Jadi dirinci tentang meminta tadi itu yang kaitannya dengan harta. Ada yang hak kita minta. Ada yang itu bukan hak kita. Ya, walaupun cuma guyon, walaupun cuma bercanda, kita juga mampu, ya. Baiknya ini tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Ustadz, 2 lagi. Iya. Saya pernah baca hadis, Nabi itu kan suka makan labu, Ustadz. Terus, apakah termasuk sunnah misalnya kita makan labu itu kemudian untuk mengikuti apa yang disukai Nabi? Tidak, sifatnya jibiliyah, yaitu sama seperti saya di sini itu makan jangan lombok. Paham kan? Iya. Iya, paham ya? Saya menyesuaikan di daerahnya, di tempatnya begitu. Iya. Terus lagi? Yang terakhir. Iya. Apakah misal kita punya hafalan, Ustaz, hafalan Quran. Iya. Kemudian hafalan tersebut hilang karena kelalaian kita. Benar nggak sih, Ustaz? Kita dapat dosa sebanyak hafalan kita yang hilang itu, Ustaz? Bisa jadi dia dikatakan itu hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Ya, meninggalkan Al-Quran. Maka yang perlu diluruskan adalah niatan yang terkait dengan Al-Quran ini. Jangan sekedar menghafal sebenarnya. Niatan yang bagus itu, saya ingin banyak mengulang. Bukan saya ingin mungkin, artinya Al-Quran ini tertanam terus, malah nanti akan sulit itu. Nanti tujuannya dia, kalau seperti ini, biar orang-orang tahu saya punya hafalan kuat gitu. Itu nanti kan jadi niatan kepada selain Allah. Maka luruskan niat, saya pokoknya banyak mengulang saja. Banyak mengulang itu. Jadi saya baca lagi. Itu lebih bagus daripada dia itu punya hafalan tapi tidak pernah ngulang-ngulang gitu. Itu keadaan yang berbeda sekali. Nah, jadi dipahami seperti itu. Cukup? Paham, Ustaz. Cukup, jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya. Baik, satu dulu lewat YouTube. Apa hukumnya kita telepon dalam keperluan seperti konsultasi suatu urusan atau konseling ke laki-laki? Sebetulnya ya, kalau memang itu seorang ustadz, tidak ada jalan lain, tidak masalah. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di Jogja, Ustaz. Iya, silakan. Mau tanya, jadi 2 tahun yang lalu itu sewaktu saya masih SMP, saya pernah berguru dengan seorang mahasiswi berguru bahasa Arab dan belajar ngaji. Iya. Nah, sekarang ini kan saya sudah kuliah, jadi sehingga nggak berguru lagi sama beliau. Iya. Tetapi saya masih menyimpan nomor WA-nya, tapi Instastory-nya itu isinya tuh TikTok, maksudnya tuh seperti tambah jahil gitu loh, Ustaz. Tambah kayak seperti narsis gitu. Nah, salahkah saya misalnya menghapus nomornya? Apakah saya termasuk tidak memuliakan guru saya, Ustaz? Ya, kalau memang takut terpengaruh dengan yang narsis tadi, ya ini aja istilahnya itu apa ya? Unfollow saja. Oh ya, berarti bukan termasuk yang nggak memuliakan guru itu. Tidak. Nanti kalau ketemu langsung tetap sapa seperti biasa dan banyak doakan dia juga. Iya. Ya. Satu lagi boleh? Iya, silakan. Jadi waktu pas bulan Ramadan kemarin saya
itu sempat ada pengobatan mata yang mengharuskan saya meneteskan obat mata. Nah, saya itu nggak tahu ternyata obat mata itu bisa masuk ke tenggorokan. Nah, di tengah hari waktu pas puasa itu, obat mata saya itu masuk ke tenggorokan terus rasanya pahit. Ustaz, itu bagaimana hukumnya, batal atau enggak ya? Tidak batal insya Allah karena pengaruhnya sedikit. Oh, tapi pahitnya itu? Pahitnya tidak mengenyangkan. Oh. Itu cuma efek saja, namun tidak pengaruh pada lambung. Oh iya. Pembatal puasa yang termasuk makan minum yang membatalkan adalah makan minum yang kita sebut makan minum kemudian punya pengaruh pada lambung. Begitu. Jadi kalau tidak ada pengaruh nggak ada masalah. Contoh misalnya siwak itu suatu ada yang dimasukkan sebenarnya. Ada pengaruh mungkin di bagian dalam itu ada rasa-rasa sedikit itu. Tetapi ini ketika puasa dibolehkan karena pengaruhnya sedikit, dia tidak pengaruh besar pada lambung. Maka tidak masalah. Makasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Allah barik fiik. Baik, lewat Zoom lagi kami persilakan. Baik Ustaz. Ini pertanyaan via chat banyak sekali, yang resen juga ada Ustaz. Yang mana dahulukan? Ya, bisa chat dulu. Baik. Sebentar. Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya agar kita selalu ingat Allah dalam keadaan kita sendiri, tidak dilihat orang dan menghindari maksiat sendiri. Kemudian bagaimana caranya untuk mengajarkan Al-Quran, maksudnya ilmu apa dahulu tentang Al-Quran yang harus diajarkan dan dipelajari. Jazakallah khairan. Agar tidak terjadi maksiat sendiri, kunci utamanya itu adalah rasa khauf yang kuat pada Allah. Dan rasa khauf yang kuat ini ada ketika seorang itu punya ilmu. Makin ilmunya kuat, makin ilmunya tinggi, maka rasa khauf, rasa takut itu makin tinggi. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu al-ulama, yang berilmu. Ya, jadi kuncinya di situ. Maka ketika sendirian pun dia jadi aman di sini. Namun memang resiko besar ketika orang sendirian seperti peluang untuk dia bermaksiat, apalagi dia merasa tidak ada kanan kiri yang melihat dia, memang besar sekali. Maka harus dia dominankan di situ rasa takutnya. Dan kalau memang ada peluang untuk bermaksiat, alihkan pada yang lainnya lagi. Ada pikiran-pikiran yang jelek, maka dialihkan pada yang lainnya lagi. Terus tentang Al-Quran tadi, apa yang ditanyakan? Tentang Al-Quran, sebentar. Bagaimana kita tadi apa? Bagaimana cara untuk mengajarkan Al-Quran? Maksudnya ilmu apa dahulu tentang Al-Quran yang harus diajarkan atau dipelajari? Ini baru awal-awal. Kalau awal-awal ya ilmu yang diajarkan itu ya cara baca. Cara baca Al-Quran, tajwidnya itu bagaimana benarnya, itu yang diperbaiki dulu. Nggak langsung menghafal. Ya, cara baca dulu. Menghafal bisa nanti untuk anak-anak, ya dia banyak-banyak ngulang aja, namun nanti ditekankan tentang cara bacanya. Maka misalnya kalau orang tua mau mengajarkan, dia tuntun anak untuk bisa baca dulu dengan benar gitu. Panjang pendeknya, tasdidnya, dengungnya. Nah itu dia tekankan dalam cara membaca Al-Quran. Setelah ini bisa, dia dalami hal-hal penting dalam Al-Quran yang mesti dia jalankan. Seperti hal penting dalam Al-Quran mesti dijalankan itu sholat. Ya, maka dia jalankan ayat-ayat yang ini jadi kewajiban. Nah, baru tingkatan lebih tinggi lagi setelah kewajiban ibadah dia jalankan, dia nanti bisa kaji lebih dalam lagi Al-Quran, kaji tafsirnya, masih dalam kaji tafsir ayat-ayat, ya yang dia pokoknya perlukan tiap hari, nggak mesti Al-Baqarah, nggak. Yang kita baca ulang-ulang saja, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tafsirnya dipelajari baik-baik, kemudian setelah itu, yang lebih tinggi daripada itu adalah tadabbur. Sudah pelajari tafsirnya, banyak renungkan Al-Quran sehingga punya pengaruh untuk mengamalkannya dengan baik. Jadi kuncinya nanti pada tadabbur dan mengamalkan. Baik, satu lagi mungkin. Baik Ustadz, via chat ya Ustadz. Iya. Ustadz, saya seorang akhwat, saya dulunya mantan lesbian. Iya, terus?
Saya mantan lesbian. Saya tidak tahu apakah saya masih dikatakan lesbi atau tidak. Ketika mendengar suara perempuan, saya menjadi tertarik. Sementara saya sudah berusaha untuk bertobat dengan menghafal Al-Quran. Namun ketika mendengar suara akhwat ataupun melihat akhwat, saya ada rasa ketertarikan. Apakah ada terapi Ustadz bagaimana dalam Islam untuk orang yang mempunyai kecenderungan seperti saya? Sudah menikah apa belum itu nanti dicek. Kalau belum menikah, segera menikah seperti ini. Baru dia ada tempat pelampiasan yang benar. Kemudian yang kedua, ngajinya dikuatkan lagi. Keimanannya, ketertarikannya pada Islam. Nanti dari situ, dia makin akan kenal nanti, oh ini yang benar. Oh ini yang dosa saya harus tinggalkan. Oh ini ancamannya besar banget nih. Ya, dia akan tahu dari situ. Makin dia pelajari agama, dia akan tahu, oh ini banyak hukuman nanti yang akan dikenakan kalau saya lakukan pelanggaran seperti ini. Nah, sehingga rasa takutnya makin besar. Kalau rasa takutnya makin besar, ya ini ada, maka tadi sifat jelek kayak lesbian tadi mudah-mudahan akan hilang. Ya, satu lagi mungkin, Bu. Baik, Ustadz. Silakan Ibu Ardilah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya maaf Ustadz kalau agak di tema pertanyaan saya, bolehkah seorang ukti bersafar 2 tahun Ustadz untuk pekerjaan pemerintahan di beda provinsi? Gimana Bu? Apa? Bagaimana? Bolehkah seorang ukti bersafar di beda provinsi pekerjaan pemerintahan Ustadz? Mengingat ada yang menjelaskan bahwa tidak boleh bersafar tanpa mahram. Iya, tetap tidak boleh bersafar tanpa mahram. Hadisnya itu sudah jelas sekali ya. Sehingga sebisa mungkin itu ditemani oleh mahramnya. Kalau misalnya ada teman Ustadz, bagaimana ya? Nggak bisa. Coba perhatikan hadisnya baik-baik. La tusafirul mar'atu salasata ayyamin ila madhi mahramin. Janganlah seorang wanita itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ada mahram di situ, tidak sama wanita. Ya, tidak sama wanita, namun ada mahramnya. Mahramnya laki-laki. Kenapa kok pakai laki-laki? Dikarenakan laki-laki yang melindungi. Kalau sama perempuan nggak bisa. Gitu ya? Iya Ustaz. Baik. Baik, ada yang telepon? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ade Wahyu Ustaz di Balikpapan. Ya, silakan. Ana mau bertanya Ustaz. Ya. Ana itu mengikuti aplikasi tentang saham gitu Ustaz. Kayak beli saham obligasi Ustaz. Apa dari perusahaan mana itu? Dari aplikasi Ustaz, Bibit. Terus caranya gimana kamu? Caranya ana beli ana deposit uang Ustaz ke ATM. Apa? Gimana? Ana ngirim uang kayak beli gitu lah dari bank. Kayak ngirim uang 100.000, nanti uang itu tergandakan tiap harinya Ustaz. Investasi Ustaz. Iya, terus ya itu bagaimana hukumnya Ustaz? Perusahaannya real atau tidak itu? Perusahaannya real Ustaz. Maksudnya dia itu kayak bekerja sudah sama pemerintah Ustaz, sudah ada di bawah naungan apa ya, kayak Babekti kalau nggak salah Ustaz. Terus aplikasinya resmi? Aplikasinya resmi Ustaz. Cuma anak ragu sama hukumnya Ustaz. Perusahaan apa saja yang ada di situ? Ada Bank BNI Ustaz. Terus apa lagi? Terus ada perusahaan dari luar kayak obligasi saham Hong Kong sama apa namanya? Saham Korano Cina Ustaz. Tahu jenis pekerjaan perusahaannya tahu? Kayak
Ya kayak tadi. Nah, itu anak bingung Ustaz. Yang dijualnya itu bagaimana? Soalnya kayak kita nggak tahu, yang anak tahu uang itu anak kirim, terus nanti tiap harinya tergandakan gitu Ustaz. Iya. Nanti di aplikasi itu gitu aja yang anak tahu Ustaz pahamnya. Iya. Ya, masih masalah banyak itu. Di antaranya tadi kamu sebutkan ada bank di situ, ya masalah. Masalah Ustaz ya? Iya. Coba cari yang lainnya saja ya. Jadi anak harus berhenti Ustaz, kayak apa uangnya anak yang sudah ada di dalam itu Ustaz? Nggak bisa ditarik. Bagaimana Ustaz? Nggak bisa ditarik uangnya. Uangnya bisa ditarik Ustaz. Ya, sudah tarik aja. Oh, tapi keuntungannya otomatis ketarik. Bagaimana keuntungannya itu, apa anak ambil atau? Ya, kalau memang nganggap masalah, salurkan ke kepentingan sosial saja. Oh, siap Ustaz. Ya. Anak boleh nanya lagi Ustaz? Ya, satu lagi silakan. Bagaimana? Ustaz, ini kan orang tua anak Ustaz. Anak tahu orang tua anak kan sudah bercerai kan Ustaz. Ya, terus orang tua anak ini, anak sekolah Ustaz, anak kuliah Ustaz. Nah, selama anak kuliah, anak tinggal sama ibu anak. Anak kurang tahu dari mana hasil kerja ibu anak itu. Terus? Nah, setelah anak tahu, selama kuliah panjang sampai semester akhir, sampai anak lulus, anak tahu sekalinya ibu anak itu kayak ibaratnya tanda kutip pelakor gitu Ustaz. Pelakor tanda kutip. Terus? Nah, terus bagaimana itu Ustaz, dana yang ada di selama anak kuliah itu bagaimana Ustaz? Berarti nafkah dari ibu saja gitu? Iya, dari ibu. Bapak sudah angkat tangan Ustaz, nggak tahu, dia nggak bertanggung jawab Ustaz. Terus antum tidak punya pekerjaan lain kecuali dapat nafkah dari ibu? Kenapa Ustaz? Tidak ada jalan lain kecuali nafkah dari ibu saja? Iya, nafkah dari ibu saja Ustaz. Nah, Anak soalnya kuliah pelayaran kemarin Ustaz. Jadi anak di dalam asrama aja Ustaz, kurang tahu jadi di luar. Ya, berarti itu hak antum, bisa diambil. Namun kalau sudah ada pekerjaan, harap lepas dari ketergantungan pada beliau, biar tidak terpengaruh. Kenapa Ustaz putus-putus Ustaz suaranya? Apaan? Jadi ketika, ini putus nggak ini? Ya, ini enggak sudah Ustaz, enggak. Ya. Jadi ketika belum mampu bekerja, maka silakan manfaatkan nafkah tadi. Namun kalau sudah mampu bekerja, ya sudah lepas dari nafkah tersebut, tidak bergantung lagi. Oh, siap Ustaz. Tapi ibu Ana sudah ketahuan itu kan Ustaz. Sudah nasihati. Enggak usah. Sudah nasihati Ustaz. Cuman ya ibu Ana keras kepala Ustaz. Ya, pelan nasihatinya. Anak akhirnya tahu, dia kembali lagi, dia ngomongnya kan enggak sesuai sama yang ngomongan pertama. Anak cek di HP-nya, sekalinya kembali lagi dia masih bagaimana Ustaz? Nasihati terus. Nasihati terus. Mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Ya Ustaz. Baik. Semoga. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, lewat Zoom silakan. Ada lagi lewat Zoom? Ibu Kamila, silakan. Boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Kamila Ustaz. Kelas berapa? Kelas 2. SD? Iya. Masya Allah. Mau tanya apa ini? Bagaimana nanti supaya kita di Padang Mahsyar terhindar dari terik matahari yang panas? Pada Mahsyar terhindar dari terik matahari yang panas. Nah, pernah dengar hadis tentang 7 golongan belum? Belum, Ustaz. Belum. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari kiamat.
Pernah apa belum, Kamila? Belum, Ustadz. Belum. Nanti ini Ustadz coba bacakan ya. Ada situ disebutkan 1, imam yang adil. 2, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah pada Allah. 3, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 5, ada laki-laki yang diajak berzina nggak mau karena takut pada Allah. 6, orang yang sedekah diam-diam. 7, orang yang rajin berzikir ketika sendirian. Nah, kalau mau selamat dari terik matahari tadi, ini hadis ini di awal itu sebutkan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berarti panasnya matahari pada hari kiamat yang ketika itu panas dan begitu dekat akan diselamatkan kalau punya 7 sifat tadi. Di antaranya Kamila itu harus tumbuh besar rajin ibadah, dan kalau ada anak laki-laki maka harus memperhatikan masjid, rajin ke masjid. Sudah? Sudah, Ustadz. Ada lagi? Tidak, Ustadz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum, Allah barik fiik. Baik. Ada telepon? Ya. Baik, silakan lagi lewat Zoom. Nah, Ustaz. Ukti Nida, silakan Ukti Nida. Ya, Ukti Nida. Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana? Bisa lebih dekat suaranya, dikeraskan, Bu. Oh ya, baik Ustaz. Ya. Bagaimana kalau kita beribadah tapi niatnya itu untuk fadilah amal, jadi untuk apa? Hanya mengharapkan keutamaan-keutamaan ibadah, padahal kan harusnya kalau ibadah itu niatnya buat Allah, kayak gitu Ustaz. Iya, itu sudah niatannya buat Allah, Bu. Kan misalnya dijanjikan 12 rakaat rawatib sehari, balasannya akan dibangunkan rumah di surga. Mau cari rumah di surga boleh, karena Allah janjikan. Itu justru niat yang ikhlas kayak gitu. Namun ada pemahaman yang di sini kurang tepat, dan ini pemahaman kaum sufi sebenarnya. Mereka katakan kalau siapa yang beramal kok harap surga atau kok takut neraka, maka dia tidak ikhlas. Justru pemahaman sufi yang kayak begini itu yang tidak benar. Karena Rasul itu kasih motivasi kita dengan dikasih misalnya dapat bidadari surga, dapat rumah di surga, balasannya akan dilipat gandakan pahalanya sekian, berpuasanya nanti misalnya dapat pahala puasa setahun penuh. Nah, ini suatu yang boleh kita kejar. Dan itulah ikhlas di situ, karena dia tidak harap manusia di situ. Dia harap pahala dari Allah, Allah yang beri. Itu sudah termasuk ikhlas. Paham ya, Bu? Iya, oke. Ya. Ya baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Ya, Syukran, baik. jazakumullah khairan. Baik, ini lewat komentar YouTube. Teman Ana beli HP di Ana sudah dapat setengah dari harga dan berniat mencicil selama 2 bulan. Tapi sekarang ekonominya sedang tidak stabil. Apa boleh Ana membolehkan untuk bayar kapan saja, Ustadz? Apa termasuk goror? Kalimat silakan bayar kapan saja nanti jadi goror di sini. Kalau kalimatnya begini, silakan bayar ketika kamu mampu. Nah, itu baru tidak goror. Rasulullah SAW pernah membeli dua kain, ada orang yang menjualnya. Beliau katakan, saya akan bayar ini nasi'atan ila ajalin. Saya akan bayar ini, kata Rasul, secara tertunda, ila maisarotin, sampai waktu saya itu mudah. Artinya ketika mampu baru bayar. Nah, kalau kalimat ini tidak masalah. Namun kalau kalimatnya nanti bayar kapanpun, nah itu jadi goror, karena waktunya tidak jelas untuk dibayar. Ini seperti kajian kita pagi-pagi ya, nanti bisa diikuti lagi.
Dalam kondisi new normal seperti ini, apakah kita sholat di masjid atau tetap di rumah? Karena di hati ini muncul was-was kalau sholat di rumah bermudah-mudahan dalam ibadah. Ini tergantung masing-masing tempat ya. Kalau pemerintah sudah bolehkan di tempat kita untuk sholat di masjid, ya ditimbang-timbang. Kalau memang tidak ada mudarat besar, silahkan pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, untuk buku Usul Salatah. Nah, ada telepon. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah. Ustadz, Afan mau bertanya. Ya, silakan. Saya baru tahu tentang kafaroh itu beberapa hari yang lalu. Kafaroh apa? Iya. Sebenarnya kafaroh itu untuk menebus janji yang sudah dilanggar atau untuk membatalkan janji, Ustadz? Kalau ada sumpah, sumpahnya ingin dibatalkan, kafaroh. Terus juga kalau jadi sumpahnya tidak mampu dipenuhi, dia bayar kafarat. Juga ada sumpah itu tadi tidak mampu dipenuhi, sumpah ingin dia batalkan juga kafarat. Gitu. Jadi kaitan dengan sumpah. Kalau ada nazar sama dengan sumpah tadi. Misalnya Ustadz itu janjinya dilanggar lebih dari satu kali. Jadi bayar kafarahnya itu per janji yang dilanggar. Ya, ini janji apa sumpah ini? Sumpah Ustadz Afan. Kalau sumpah per ini berarti dia langgar, dia punya sumpah berapa, ya tinggal dikalikan saja. Kalau janji sama ya Ustadz? Janji ya beda lagi lah. Oh. Ini pakai definisi bahasa Indonesia, janji itu bukan sumpah loh. Saya janji nanti besok saya datang ke rumahmu, ya itu bukan sumpah. Saya sumpah itu kayak gini, wallahi demi Allah saya nggak akan datang lagi ke rumahmu. Iya. Itu kan kalimat sumpah. Yang kita kenakan kafarat itu pada sumpah, bukan pada janji. Begitu Ustaz. Masih bisa bertanya Ustaz? Iya silakan. Misalnya Ustaz, saya pernah ikut lomba-lomba yang tidak syar'i. Terus tuh saya dapat hadiah Ustaz. Nah sebenarnya kan nggak boleh tuh Ustaz hadiahnya diambil. Jadi hadiahnya diapain Ustaz? Itu lomba apa? Lomba kayaknya sudah cermat tentang kewarganegaraan. Baik, lomba itu boleh namun tidak boleh ambil hadiah. Itu sudah lewat Ustaz, dulu saya belum tahu kalau belum. Ya sudah, kalau sudah lewat ya sudah, nanti kalau terulang lagi. Ya Ustaz. Terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana ya Ustaz kalau misalnya ada utang puasa 5 tahun yang lalu terus baru mau dibayar sekarang, atau masih boleh atau bagaimana Ustaz? Ya harus bayar kayak utang. Namun konsekuensinya karena sudah lewati beberapa Ramadan, itu belum lunas, maka kewajibannya dua. Pertama qadha, yang kedua fidyah. Jadi misalnya masih ada utang puasa 10 hari, maka dia bayar utang puasa 10 hari ini plus fidyah. Bisa saja dia bayar fidyah dulu baru kemudian qadha. Sudah? Kalau belum mampu bayar fidyah bagaimana Ustaz? Nanti ketika mampu saja. Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Ya. Di sini juga ada bertanya di komentar YouTube. Untuk buku Usul Salasah dan Al-Qawaidul Arba' lebih baik memiliki buku matan atau dengan syarahnya. Saran saya miliki matan dulu ya. Matan itu yang bahasan pokoknya. Syarah itu cuma tambahan saja. Bagusnya matan dimiliki, belajar dari guru. Kayak Al-Qawaidul Arba', saya punya video ada di channel Rumeso TV, nanti cari Qawaidul Arba' ada. Salah satu usul juga harusnya sudah dimuat juga, saya sudah hatamkan itu juga, bisa dilihat nanti di channel Rumeso TV. Ya, satu lagi lewat telepon. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, bisa fokus ke telepon, tidak dengar siaran dulu? Bisa, Bu. Ya. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Abdillah di Rumah. Apa? Abu Abdillah di Rumah. Ya, silakan. Bisa singkat padat jelas ya. Ya. Gimana? Kurang jelas ya. Gimana, diulang lagi? Alhamdulillah Ada belum jelas suaranya.
Mungkin agak jauh dari telepon apa ya? Suaramu belum jelas ya? Saya nggak paham kalimatnya. Halo, ya. Halo. Halo. Iya, silakan coba. Ana sering puasa Senin Kamis, Ustaz. Sering puasa Senin Kamis, ya terus? Ya. Ana berbuka kan, maghrib berbuka. Iya. Nah, Ana sering ketinggalan salat jamaah di masjid, Ustaz. Iya, terus? Jadi ketinggalan takbir bersama imam, Ustaz. Iya. Jadi apa salah gitu sikapnya, Ustaz? Kalau tahu masjidnya memang iqomahnya cepat, maka strateginya makan ringan dulu dong. Makan ringan? Iya. Yang penting azan, Ustaz. Hah? Di masjid azan, terus masuk iqomah, Ustaz. Oh, di masjid azan langsung iqomah? Iya. Ini pakai fikih Syafi'i juga nih. Azan maghrib itu ya. Maghribnya azan iqomah tidak ada jeda. Iya, langsung azan kok iqomah langsung. Ah iya itu. Jadi terus saya kesusahan untuk salat berjamaah, Ustaz. Nah, kalau gitu buka puasanya di masjid saja. Oh. Iya. Bawa minum sediakan di masjid ya, karena itu fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i itu katakan antara azan dan iqamah maghrib itu tidak ada jeda. Jadi setelah azan cuma punya peluang untuk pakai baju, berwudu, berangkat ke masjid, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, terus setelah itu ba'diyah maghrib itu 2, sudah waktu maghrib selesai. Itu namanya maghrib itu dikerjakan satu waktu. Ya, sehingga ya dimaklumi seperti itu. Solusinya ya kamu buka puasa di masjid bawa teh begitu dalam botol, ya sudah buka, terus langsung ikut sholat, kan bisa. Jangan di rumah. Ketinggalan sholat, ketinggalan takbir pertama itu, Pak. Masih bisa minum aja kok, minum masa masih ketinggalan lagi? Oh, nggak apa-apa. Jadi minum langsung ke masjid, langsung sholat, Pak. Sholat di masjid artinya saya sarankan buka puasa di masjid. Gitu. Buka puasanya di masjid. Jadi bawa teh dari rumah itu dalam botol, ya buka di masjid, nanti sudah azan langsung minum. Kan cuma berapa detik, ya kan? Setelah itu ikuti takbiratul ihram bersama imam. Dapat itu. Cukup? Ya, apa lagi? Jika kita misal suami istri. Suaranya coba pelan, tanyanya pelan. Saya kurang jelas suaranya. Suami istri, Ustaz. Iya, terus? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terus? Tetap yang iqamah suami, Ustaz, ya? Iya dong. Terus? Halo? Halo? Terus? Cukup? Iya, baik. Sekolah ya. Baik, lewat Zoom lagi ada, silakan. Nabila Tasya. Lewat Zoom. Assalamualaikum Nabila Tasya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustadz, apakah akhwat yang belum nikah itu boleh pakai henna, itu termasuk tabaruj atau enggak ya? Hanya untuk suaminya saja. Nggak boleh untuk halayak ramai, untuk tamu nggak boleh. Cuma untuk suami. Nah, kemudian nanya lagi Ustaz ya. Kalau dalam Islam itu wanita itu boleh bekerja nggak Ustaz? Apalagi kalau kerjanya ini kerjanya itu sebagai guru yang ngajar bahasa asing seperti bahasa Inggris. Gitu. Syekh Shalal Fauzan itu katakan wanita bisa bekerja dengan beberapa syarat. 1, tidak melalaikan kewajiban di rumah. 2, itu di lingkungan yang cuma wanita saja. 3, di pekerjaan tersebut memang dia dibutuhkan. Tidak bisa digantikan yang laki-laki. Contoh ada perawat perempuan gitu. Nah, itu nggak bisa laki-laki ganti, nggak bisa. Ada dokter kandungan. Oh, itu nggak bisa laki-laki gantikan, nggak bisa. Itu memang pekerjaan perempuan.
Jadi pertama tidak lalaikan pekerjaan rumah, yang kedua tidak bercampur dengan laki-laki, yang ketiga pekerjaan tersebut memang spesial, itu pekerjaan perempuan. Itu kata Syekh Shalal Fauzan, seperti itu syaratnya. Ada lagi? Sudah Ustaz, jazakallahu khair. Baik, ada mungkin lagi lewat Zoom lagi, silakan. Wow, Ustaz. Fitri, tafadhali Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk membaca Al-Quran? Di rumah baca Al-Quran dengan siapa, Fitri? Fitri? Dengan Bunda. Yang malas Bunda apa Fitri? Fitri. Hah? Yang malasnya itu siapa? Fitri apa Bunda? Fitri. Nah, Fitri. Nah, berarti motivasinya masih kurang pada Fitri di sini. Jadi kalau diajak baca Quran, ya Fitri harus termotivasi untuk baca dong. Namun nanti sarankan pada Bunda, ya untuk prioritas dulu perbaiki bacaan, kemudian hafal surat-surat pendek yang penting dibaca ketika sholat. Ya, nanti lihat keadaan Fitri juga, ya luangnya itu kapan, kemampuannya itu bagaimana. Main masih boleh, tapi jangan lupa sampai banyak main sehingga lupa untuk baca Quran, gitu. Ada lagi Fitri? Enggak. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Baik, ada telepon? Lewat YouTube dulu sebentar. Anda mau bertanya bagaimana hukumnya istri mengusir suami dari rumah dan membatasi hubungan dengan anaknya. Sudah beberapa bulan tidak tinggal serumah, apa sudah jatuh talak? Talak itu bukan dari istri. Istri mau usir juga belum ada kata talak, ya belum jatuh, belum kita katakan talak gitu. Talak itu ucapan dari suami. Jadi suami katakan tegas, saya talak kamu. Kalau sudah ada kalimat ini keluar maka jatuh talak. Ada telepon? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Buddha di Kalteng. Dengan siapa? Dengan Buddha di Kalteng. Kalteng. Buddha di Batam. Batam, ya silakan. Kalau saya ingin bertanya, ya, berkaitan dengan hadis yang mengatakan bahwa seorang penghafal Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan mahkota yang bersinar dan pakaian kebesaran bagi orang tuanya. Apakah yang dimaksud di sini adalah penghafal Al-Quran yang menghafal 30 juz, Ustaz? Kalau secara tekstual kayak begitu maksudnya. Namun tentu saja, namun nanti kalau mau dikaji lebih jauh lagi, sebenarnya tidak dibatasi pada yang hafal 30 juz saja, namun dilihat juga dari pemahaman agamanya bagaimana. Dia hafal tapi pemahaman agamanya juga benar dong. Karena ada 30 juz dia hafal namun pemahamannya khawarij. Pemahamannya menyimpang gitu. Jadi dilihat dulu juga pemahamannya seperti apa. Berarti tidak harus 30 juz ya? Kalau dalam hadis itu 30 juz yang dimaksud tadi, penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam, nanti saya kaji lagi coba. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Iyakum. Baik, lewat Zoom ada lagi, silakan. Nah, satu lagi Ustaz ya. Fahrul Rozi, tafadhal. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Ustaz, Anda mau bertanya masalah waris Ustaz. Jadi ya, silakan. kemarin kami baru apa Ustaz, pembagian jual rumah Ustaz. Jadi rumahnya udah terjual. Jadi kami ada 7 bersaudara Ustaz. Ana paling kecil. Ini 6 laki-laki, 1 perempuan paling besar Ustaz. Jadi waktu pembagian harta waris, kakak saya itu dapat bagiannya sama dengan kami Ustaz, ya laki-laki Ustaz, saudara laki-laki. Jadi anak paham Ustaz, bagian perempuan itu kan nggak sebanyak dengan bagian dari laki-laki. Jadi anak udah coba bilang dengan keluarga masalah itu Ustaz. Jadi qadarullah
keluarga nggak terima, mulai dari abang-abangannya juga Ustadz. Mereka bilang udahlah, kakak kan kakak paling besar, jadi hitungannya sama, yang penting kita ridho semua. Jadi di posisi ini apakah anak ikut berdosa Ustadz karena nggak bisa dakwah keluarga atau gimana? Jadi gimana itu Ustadz? Yang penting semampunya sudah dibilang kayak gitu, nggak usah dipaksakan, nanti konfliknya terlalu panjang. Ini masalah duit ya. Duit itu masalah yang nggak akan pernah selesai. Dan itu biang konflik di mana-mana. Makanya kenapa waris itu diatur dalam Al-Quran, karena memang biang konflik. Saudara konflik dengan saudara kandungnya, ya gara-gara waris. Maka posisi orang yang sebenarnya bukan kamu kena dosa, kamu harus bersabar. Karena posisi kamu lagi terzolimi sebenarnya, maka tugasmu sabar. Saran saya sih nggak terlalu banyak ngungkit. Ya sudah, kalau sudah terlanjur pembagian kayak gitu, mau ngungkit lagi nggak bisa, ya sudah terima saja, ngalah. Itu solusinya. Kalau nuntut dan kamu nuntut terus sampai mau mati pun juga nggak akan pernah selesai itu. Karena nggak dibangun atas landasan agama yang bagus. Saudara-saudara belum paham agama di situ. Beda kalau sudah paham terus diingatkan, mereka akan dengar. Paham? Paham Ustaz. Ya. Lagi dulu Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya silakan. Jadi gini Ustaz, kemarin Ibu Ana itu jalan-jalan dekat depan rumah Ustaz. Rumah kami ini kan depan itu kan ada jalan orang lalu lalang lah Ustaz. Jadi qadarullah beliau dapat satu ikat bayam Ustaz. Jadi dapat satu ikat bayam di jalan itu Ustaz. Bayam ya, terus ayam segar. Jadi diambil beliau terus dimasak Ustaz. Itu apa masuk kategori syubhat Ustaz? Kalau kami makan Ustaz. Diketahui itu punya siapa enggak? Nggak tahu Ustaz itu punya siapa. Pokoknya udah diletak di situ aja, posisinya masih segar, jatuh di jalan. Orang tua bilang ini tadi ada orang lewat gitu, jatuh bayamnya, jadi nggak diambilin lagi gitu Ustaz. Ya, orang cari-cari barang tersebut lagi atau tidak? Kami tungguin sekitar jam 9 nggak ada yang nyari Ustaz. Ya, silakan dimanfaatkan, nggak apa-apa. Masya Allah. Itu barang yang sepele dan nilainya tidak berharga, orang tidak cari-cari lagi. Beda kalau itu barang berharga. Ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lewat YouTube dulu. Anda bertanya bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid tapi terdapat batas-batasnya. Apa maksudnya ini? Tidak jelas. Kalau dari Jogja, batas kita sudah masuk sebagai musafir saat sudah keluar daerah ujung Sleman atau di mana Ustaz? Kalau berdomisili di Klebengan. Jadi batas kampung terakhir. Jadi kalau saya dari Gunung Kidul ini, saya punya kampung terakhir, situ rumah terakhir, saya keluar dari situ, saya sudah dikatakan bersafar ketika keinginan saya itu menempuh jarak 85 km minimalnya. Jadi kalau saya mau ke Semarang, saya keluar dari Gunung Kidul, ada rumah terakhir. Saya keluar dari Panggang, Kecamatan Panggang ini ada rumah terakhir, maka saya sudah dikatakan pergi safar ketika itu. Wallahu a'lam. Apakah Masjid Jami Al-Adha sudah dibuka kembali Ustaz? Sini sudah dibuka sholat berjamaah lagi, tapi hanya cuma lingkup 1-2 RT saja. Tidak boleh orang luar datang sini. Dan saf diatur jarak dengan protokoler seperti yang diatur, yang kita tahu ada di, saya sebarkan protokolernya juga ada di Instagram saya ataupun di Facebook. Nanti bisa dilihat seperti itu. Baik, terakhir mungkin lewat Zoom, kalau tidak ada telepon, ya Zoom silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lewat chat, saya bacakan Ustaz. Ya, Bagaimana caranya murojaah hafalan pada juz-juz lanjutan, sedangkan saya seorang pengajar yang mengajar anak-anak yang menghafal juz-juz pendek? Bagusnya sih prioritaskan seperti yang anak-anak hafal dulu, nanti kalau yang juz lanjutan tadi bisa hafal di rumah sendiri dan jadikan itu bacaan sholat malam atau sholat duha gitu. Itu lebih memudahkan. Sesuaikan dengan anak-anak dulu karena nanti terlalu terganggu ya. Prioritaskan yang ingin diajarkan, nanti yang juz tambahan nanti untuk individu sendiri. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Ada Ustaz? Ya, silakan. Nah. Satu, hukum aplikasi Quran atau hadis dalam HP, apakah bila akan masuk kamar mandi dibolehkan? Kedua, bagaimana meletakkan buku mushaf Al-Quran? Apakah betul harus diletakkan di paling atas, misalkan di atas meja atau di rak? Maka posisi yang harus paling atas dan tidak boleh ada benda lain di atasnya. Aplikasi ini kalau ada Al-Quran, saya bawa ke kamar mandi, cukup saya pencet off saja HP dalam keadaan layar mati, walaupun mungkin aplikasinya masih terbuka, namun kan layar mati, ya, maka silakan masuk. Mau amannya sih aplikasinya ditutup dulu, aplikasinya ditutup, ya, saya close semua aplikasi, nggak ada, kemudian saya masuk kamar mandi dan ini saya layarnya saya off kan gitu, nah baru masuk aman. Kemudian posisi Al-Quran tadi layaknya ini kalamullah ya, bukan buku komik, bukan majalah, bukan koran. Ya, orang tahu sendiri kalau dia punya sesuatu yang berharga, pasti dia taruh di tempat yang lebih tinggi. Maka saya selalu ingatkan kalau ada yang taruh Al-Quran di lantai, naikkan Al-Quran tadi, taruh tempat tinggi. Itu bentuk kesopanan kita pada Al-Quran. Kemudian kalau ada tumpukan Al-Quran dalam situ ada buku, ya Al-Quran posisinya paling atas. Jangan Al-Quran ditumpuk di atas buku-buku yang lain. Itu bentuk kesopanan kita pada kalamullah. Ya, penyikapannya seperti itu. Ada lagi? Ada Ustaz. Ya, satu lagi terakhir ya. Bismillah, izin bertanya, seorang akhwat mempunyai kebiasaan haid yakni 7 hari. Bagaimana hukum tentang flek coklat yang keluar saat akhir haid yang keluarnya masih dalam hari kebiasaan haid, yakni di hari ke-7. Namun jeda keluar flek tersebut yakni sehari. Apakah flek tersebut masih terhitung masa haid dan apakah boleh menyentuh mushaf saat sedang haid? Dan satu lagi, dzikir itu boleh dalam hati atau harus dilafazkan? Itu masih dianggap haid. Terus kalau masih haid berarti tidak boleh menyentuh mushaf bahasa Arab secara langsung. Kalau yang dia mau nyentuh adalah bisa dengan Al-Quran terjemahan atau bisa dengan Al-Quran di dalam HP, aplikasi HP, bisa dia baca juga, nggak masalah. Cukup ya? Satu lagi, zikir baiknya dalam hati atau dilafazkan, Ustaz? Dilafazkan. Zikirnya kalau wanita haid tetap dilafazkan. Yang mulut qomat kamit. Yang mulut qomat kamit tidak hanya mingkem diam saja, enggak. Minimal mulutnya qomat kamit seperti itu kalau mau zikir. Zikir boleh. Doa boleh, baca Al-Quran juga boleh. Yang tidak boleh adalah menyentuh Al-Quran langsung, menyentuh mushaf Al-Quran langsung. La yamassul Quran illa thahir, kata Nabi SAW. Ini hadisnya sahih. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu ya. Ya, cukup. Baik. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi, silakan. Ya, bagaimana hukumnya pihak sekolah memungut uang SPP di masa pandemik seperti ini sementara sekolah dari rumah, namun seperti bulan ini belum ada kegiatan sekolah tapi sudah diminta uang SPP. Nah, itulah kalau mungkin di kota besar yang biaya SPP-nya terlalu tinggi akan terasa berat sekali. Saya rasa pihak sekolah terlalu memberatkan dan menzolimi para siswa seperti itu. Ya, coba wali murid beri masukan gitu. Ini kan nggak ada kegiatan. Kita juga orang tua yang langsung didik, ya harusnya kan jadi dapat keringanan dibandingkan dengan orang tua nitip ke sekolah gitu. Jadi mungkin dari wali murid yang ada memberikan masukan bersama untuk pihak sekolah itu lebih baik. Cukup ya, Ibu? Satu lagi, Bu Eka di Ustadz udah buka mic. Ya, silakan. Silakan Bu Eka. Silakan Bu Eka Ayu Ningsi. Saya numpang tinggal di rumah om saya, Ustaz. Nah, om saya itu perokok. Saya tidak kuasa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Beliau sering menyuruh saya untuk pergi membeli rokok. Tapi di dalam hati saya tidak mau, Ustaz. Tapi bagaimana lagi, itu om saya jadi itu gimana ya, Ustaz? Ya, tetap nasihati, kalau terpaksa harus memenuhi, ya silakan penuhi.
namun tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya mudah-mudahan suatu waktu nanti dia dapat hidayah sehingga tidak ngajak rokok lagi, bahkan berhenti dari rokok. Amin. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya baik, kami rasa cukup. Insya Allah ketemu lagi besok pagi. Ada kajian dengan tema asuransi syariah versus asuransi komersil. Nanti kita akan bahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Besok malam pembahasannya tentang perbuatan zalim. Untuk kajian remaja besok malam tentang perbuatan zalim. Ikuti nanti di pembahasan hadis ke-24 dari Arba'in Nawawiyah. Demikian yang kita kaji, mudah-mudahan manfaat dan kami rasa cukup, dan juga teman-teman RTVC yang menyiarkan siaran pada malam hari ini, mudah-mudahan juga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Begitu juga yang mendengarkan lewat Zoom, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga juga dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Apa kita